Hello healthy people, ketemu lagi bersama saya Dr. Go. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video ulang pembahasan tentang metode laser atau metode Cauter. Sebelumnya saya sudah pernah membuat video ini, namun video yang saya buat terdahulu itu kualitasnya kurang bagus seperti sekarang. Mungkin suaranya kurang jelas atau kameranya kurang bagus. Nah, di video ini saya akan membuat remake video yang lama, lebih lengkap penjelasan metodenya. Nanti saya akan menjelaskan dari apa itu sunat menggunakan Cauter, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian kelemahannya apa, kemudian keunggulannya apa, kemudian cara perawatan pasca kitanya seperti apa. So, jangan kemana-mana, tonton terus video saya sampai habis ya. Nah, jadi sunat menggunakan metode Cauter ini sudah banyak sekali dan sudah lama digunakan sejak terdahulu. Sunat metode Cauter ini itu menggunakan alat yang dinamakan flash Cauter. Cauter itu terbuat dari bahan besi yang kemudian dialirkan arus listrik sehingga besi tersebut menjadi panas. Ketika besi itu sudah cukup panas, akan dilakukan pemotongan untuk dilakukan sirkumsisi atau khitan. Nah, prosesnya pada sunat menggunakan Cauter ini, step-stepnya itu ya rata-rata hampir sama. Yang pertama, kita persiapkan mental anaknya, kemudian kita buat anak serileks mungkin. Setelah anak rileks, kita bersihkan daerah bawah Mr. P. Setelah kita bersihkan, kita disinfeksi, kita sterilkan, itu kemudian kita lakukan proses pembiusan. Nah, proses pertama itu pembersihan dulu, disinfeksi, kemudian yang kedua adalah pembiusan. Nah, untuk pembiusan ini dosisnya kita sesuaikan dengan usia dan berat badan dari anak tersebut. Di tempat kita menggunakan bius menggunakan lidocaine. Lidocaine ini sangat baik digunakan untuk anestesi lokal. Kita tidak menggunakan PHKin karena dalam PHKin itu terdapat adrenalin. Penggunaan obat bius yang terdapat adrenalinnya itu dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi kecil dan bisa resiko terjadinya nekrosis pada penis. Jadi kita menggunakan lidocaine 2%, dosis mililiternya kita sesuaikan dengan berat badan anak. Maksimal ya 6 mg per kilogram berat badan. Untuk pembiusan sendiri kita berikan pilihan kepada pasien, mau bius yang dengan jarum atau bius menggunakan tanpa jarum. Bius yang menggunakan jarum ini kita sesuaikan dengan usia pasien. Jika masih kecil, umur 1 sampai 4 tahun, itu kita menggunakan jarum yang ukuran sangat kecil. Sehingga ketika dilakukan penyuntikan, anak tidak terlalu terasa nyeri. Untuk anak yang umur 10 sampai 14 tahun itu kita sesuaikan, kita lihat dulu ukuran burungnya. Jika memang sudah agak besar, itu kita sesuaikan jarum yang lebih besar dari ukuran anak-anak atau bayi
yang tadi. Untuk bius yang tanpa jarum ini sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan pada video saya yang sebelumnya, yaitu dengan judul sunat menggunakan bius tanpa jarum atau free needle injection (FNI). Nah, untuk bius menggunakan metode yang tanpa jarum ini itu bukan berarti Mr. P itu disemprot di bius itu dengan cairan kloretil. Seperti kita tahu, jika habis main futsal atau terjadi kesleo, cedera, itu biasanya disemprot oleh cairan dingin untuk mengurangi rasa nyeri, yang isinya adalah kloretil. Tapi di sini kita tidak bisa menggunakan kloretil saja untuk melakukan pembiusan, karena kloretil itu hanya mengurangi nyeri di daerah superficial atau di daerah kulit yang bagian luar saja. Sehingga yang dimaksud bius tanpa jarum ini adalah kita masukkan lidokain atau obat bius tersebut ke dalam Mr. P dari anak atau pasien. Setelah itu, karena obat bius itu bisa masuk tanpa jarum, itu otomatis apa yang bisa membuat, jadi itu kita mampatkan ke dalam alat untuk bius tanpa jarum itu. Kita di sini pakai Tessera, kemudian kita pompa alatnya, kemudian dengan tekanan tinggi obat bius yang ada di ampul itu masuk langsung ke kulit, sehingga bisa menganestesi lokal daerah yang akan kita sunat atau kita sirkumsisi. Untuk nyerinya itu masih kerasa, bukan sama sekali tidak terasa. Biasanya kita kasih salep dulu untuk anti nyeri, untuk mengurangi nyerinya 5-10%, kemudian baru kita lakukan bius tanpa jarum. Untuk nyeri pasti terasa, cuman lebih minimal dari penggunaan jarum. Bius tanpa jarum ini efektif untuk anak umur 1 tahun sampai 5 tahun. Untuk anak 6 sampai 13 atau 14 tahun itu kurang efektif. Kebanyakan dari anak yang umur segitu, ketika kita menggunakan bius tanpa jarum, kemudian kita tes, itu masih terasa sedikit. Jika memang masih terasa, kita tambahkan dengan bius jarum. Ketika ditambahkan bius jarum, itu sudah tidak terasa nyeri sama sekali, untuk memperkuat bius tanpa jarum sebelumnya. Nah, setelah selesai dari proses pembiusan, itu kita lakukan tes dulu di sekeliling dari Mr. P. Apakah benar-benar tidak terasa atau masih terasa? Jika masih terasa, kita akan kita tunggu dulu sampai obat bius benar-benar terserap. Setelah itu, kita tes ulang. Jika masih terasa, baru kita tambahkan dosis bius. Jika sudah tidak terasa, baru kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Proses ketiga adalah proses pengukuran. Jadi bentuk dari Mr. P itu memang berbeda-beda. Ada yang kulupnya sangat panjang, ada yang kulupnya pendek. Kulup itu adalah kulit dari Mr. P. Ada yang terpendam, ada yang lemaknya banyak, itu berbeda-beda. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran dari Mr. P. Setelah kita lakukan pengukuran, itu kita tahu sampai di mana bisa dilakukan pemotongan. Sehingga hasil potongan tidak terlalu panjang atau kurang pendek. Setelah kita lakukan pengukuran, baru kita lakukan penjepitan. Kita jepit daerah Mr. P di jam 12, jam 6. Kita pakai teknik guillotine di sini. Kemudian kita klem di sebatas ukuran tersebut. Setelah itu, kita lakukan pemotongan dengan menggunakan kauter. Setelah dipotong menggunakan kauter, itu kita harus cek apakah ada perdarahan, rembesan atau tidak.
Setelah kita potong, kita buka klemnya semua, kemudian kita cek dulu apakah ada rembesan darah, ada perdarahan, itu kita harus berhentikan dulu. Kita harus kontrol perdarahannya dulu. Setelah kita melakukan kontrol perdarahan sudah berhenti, tidak ada perdarahan sama sekali, baru kita mulai proses penjahitan. Proses keempat adalah proses penjahitan. Nah, penjahitan ini itu kita sesuaikan ukurannya. Biasanya kita menggunakan ukuran 3/0. Untuk benang yang kita gunakan adalah benang kromik. Kita pukul rata menggunakan benang kromik. Kenapa benang kromik? Karena benang kromik itu bisa terserap oleh tubuh sendiri. Jadi dia tidak perlu kontrol untuk dilepas jahitannya. Benang yang bisa terserap dari tubuh sendiri itu ada beberapa jenis, ada yang kromik, ada yang plain catgut, ada yang kromik catgut. Itu kita pilih. Untuk yang plain itu lebih cepat dia terserap. Biasanya sekitar 1 minggu atau 10 hari itu dia bisa terserap sendiri, bisa merotol sendiri. Untuk yang kromik ini memang agak lama, tapi lebih aman. Karena takutnya bila kita jahit untuk usia dewasa, itu kulit belum menyatu sempurna, tapi jahitannya sudah lepas dulu. Kromik ini lebih kuat, lebih tahan lama, dia baru bisa terserap atau bisa merotol itu setelah minggu kedua. Setelah kita lakukan penjahitan, kita lakukan disinfeksi lagi, kita lakukan kompres lagi agar bengkak dari bekas sunat ini tidak terlalu besar. Setelah kita kompres, itu kita lakukan pemasangan perban. Nah, di sini saya menganut yang menggunakan perban untuk sunat menggunakan kauter. Kenapa? Karena ketika kita perban itu edem atau bengkak itu lebih minimal. Kemudian untuk mencegah kotoran dari luar masuk ke dalam. Sehingga waktu kencing, sisa kencing itu tidak jatuh ke bawah, kemudian bisa menyebabkan infeksi, sehingga kita pasang perban. Setelah kita lakukan pemerbanan, kita bersihkan semua dan anak bisa menggunakan celana khusus khitan, kemudian bisa pulang ke rumah. Nah, sekian video saya tentang proses metode khitan menggunakan laser atau kauter. Lalu bagaimana selanjutnya dok cara merawatnya? Nah, setelah khitan itu disarankan anak atau pasien itu segera minum obat anti nyeri. Obat anti nyeri banyak sekali, kita menggunakan asam mefenamat. Kita sesuaikan dosisnya dengan usia dan berat badan. Untuk anak bayi kita menggunakan obat anti nyeri cukup Sanmol atau paracetamol. Untuk orang dewasa, remaja, anak itu kita menggunakan asam mefenamat. Karena asam mefenamat itu bekerjanya agak lumayan cepat, kemudian lebih tahan lama. Untuk nyerinya itu cepat berkurang menggunakan asam mefenamat. Setelah minum obat anti nyeri, selang 1 jam baru minum antibiotik. Semua obat harus diminum sesudah makan, karena asam mefenamat itu jika anak atau pasien yang tidak cocok itu bisa kena atau bisa nggak enak perutnya, bisa mual muntah. Makanya harus dikonsumsi setelah makan. Kemudian diselang 1 jam dengan antibiotik agar tidak berat kerja lambung, kemudian kita bisa pantau jika ada alergi yang muncul. Setelah minum obat, pasien bisa pulang. Perawatan di rumah untuk metode laser ini tidak boleh mandi dulu selama 3 hari. Kalau mau mandi ya seka-seka saja, yang penting bagian bawah jangan terkena air dulu agar tidak lembab, agar tidak infeksi. Setelah 3 hari pasien bisa kontrol, kita akan bantu untuk membuka perbannya
Nah, setelah dibuka perban itu kita evaluasi bagaimana lukanya, bagaimana apakah ada infeksi tambahan, sekunder infeksi, apakah jahitannya sudah rapi semua, udah bagus. Kemudian kita lepas perbannya, kemudian kita bersihkan, kemudian pasien bisa pulang. Untuk perawatan setelah dilepas perbannya di rumah itu dilakukan kompres betadine atau Providone iodine. Kompres iodine sehari minim 2 kali pagi dan sore selama 5-10 hari. Setelah dikompres diberikan salep antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi. Perawatan dilakukan terus biasanya sekitar 7-10 hari ya, tergantung ya ini anak kecil atau dewasa. Biasanya pada anak kecil lebih cepat sembuh. Setelah dibuka mungkin 3-5 hari udah selesai. Tapi kalau dewasa itu bisa sampai 5-10 hari. Sekali lagi untuk kecepatan kesembuhan itu berbeda-beda. Tergantung perawatan dari pasien itu sendiri. Faktor-faktor apa dok yang mempengaruhi proses penyembuhan? Yang pertama, kebersihan. Kebersihan itu adalah kunci utama agar luka cepat sembuh. Kebersihan itu meliputi satu, air yang digunakan untuk mandi. Kadang air itu kurang bersih sehingga dapat menyebabkan infeksi. Kemudian kencing. Ketika kencing itu cairan dari kencing itu kadang netes ke bawah sehingga menyebabkan infeksi. Oleh karena itu setiap habis kencing harus disiram, dibersihkan, dikeringkan. Kemudian perawatan dengan betadine juga atau iodin itu juga harus rutin. Konsumsi obat-obatan tidak boleh lupa dan pemberian salep juga tidak boleh lupa. Jika semua hal tersebut dipatuhi dengan baik atau dilakukan dengan baik, pasti luka cepat sembuh. Dan satu lagi, makanan, istirahat yang cukup itu juga mempengaruhi. Makanan yang tinggi protein, putih telur, ikan kutuk, ayam, daging itu semua boleh dimakan asalkan tidak punya riwayat alergi. Protein itu baik untuk penyembuhan luka sehingga luka cepat sembuh. Sekian video dari saya, semoga membantu. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar atau teman-teman bisa langsung tanya lewat Instagram saya di dokter.go. Nah, di sana teman-teman bisa direct message saya, kemudian teman-teman bisa kirimkan foto jika teman-teman ingin bertanya sesuatu kepada saya. Sekian, jika dirasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa ketik like dan subscribe video saya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas metode-metode sunat yang lainnya. Ada metode klem, ada metode stapler, ada metode yang paling terbaru ini adalah metode Pipo-Seal. Jangan kemana-mana, tonton terus video saya sampai habis, kemudian subscribe, tunggu video saya selanjutnya. Dadah!